Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini untuk mendengarkan kajian fikih Ahad subuh yang insyaallah akan diisi oleh Dr. Muhammad Iqbal Ilham MA. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan isi ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Ridha yang dimuliakan pengurus PKM yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Saleh yang sudah mengingatkan saya untuk hadir kembali ke tempat yang mulia ini. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita setelah selesai Ramadan dan Syawal. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalannya dan kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kita sampaikan salawat dan salam kepada kekasihnya, manusia yang paling bahagia, manusia sempurna, yang jejak langkahnya akan kita ikuti sehingga kita nanti akan bersamanya di dalam surga. Bapak Ibu yang berbahagia, kuliah subuh pagi ini saya mulai dengan dua pertanyaan. Pertama, pertanyaannya adalah apakah kita perlu bekal pulang kepada Allah? Yang kedua, apakah amal kita bawa mati sebagai bekal pulang? Pertanyaan ini nanti kita jawab. Tema kita pada subuh ini adalah ibadah dan kesucian diri. Ada dua ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menggunakan kalimat yang sama, ujungnya itu sama. Ujungnya apa? Ujungnya itu berbunyi begini: Kayauma waladatuhu, seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadisnya yang mana? Pertama, hadis tentang puasa. Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dzunubihi kayauma waladatuhu. Siapa yang puasa Ramadan
lalu mengikutinya dengan 6 hari Syawal. Dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, hadis dari Abi Hurairah. Kata Nabi, man hajja fala yarfuth wala yafsuq raja'a min dhunubihi kayawma waladatuhu. Siapa yang berhaji, dia tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya dia pulang seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Kalimat kayawma waladatuhu itu persis sama dalam dua hadis ini. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya? Kenapa rupanya pada hari itu ada apa? Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita dulu, apa sesungguhnya yang terjadi? Ada sesuatu apa yang besar di situ? Coba kita cek pada hadis yang lain. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih dan suci. Kalau begitu, siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 Syawal, diterima puasanya, maka dia kembali bersih, kembali suci. Siapa yang hajinya diterima mabrur, maka dia kembali dalam keadaan bersih dan suci. Saya tanya Bapak dan Ibu, ada perbedaan nggak dalam hadis itu? Ujung ayat itu berbeda itu hanya pada kalimat raja'a. Yang kedua, perbedaannya itu dalam kalimat kharaja. Jadi hadis tentang puasa kharaja min dzunubihi, dia keluar dari dosa-dosanya. Kalau hadis tentang haji raja'a min dzunubihi, dia kembali dari dosa-dosanya. Kalimat ini bedanya hanya pada dua kata itu saja, tapi intinya sama-sama mengatakan bahwa orang yang sudah berpuasa Ramadan tambah 6 Syawal, jika diterima puasanya, dia keluar dari dosa-dosanya, dia pulang dari dosa-dosanya, seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Lalu pertanyaan saya begini, jika seseorang sudah kembali bersih, sudah kembali suci, jika orang itu mati, dia masuk surga atau neraka? Kemana tempat kembali? Surga. Pertanyaan kita di awal tadi apa? Apakah amal itu bekal mati? Itu sudah terjawab atau belum? Orang yang diterima puasanya, diterima syawalnya, dia kembali bersih, kembali suci. Orang yang sudah haji, jika mabrur hajinya, dia bersih, dia suci.
Jika dua kelompok ini meninggal dunia, matinya masuk surga. Kalau begitu pula bekal mati itu apa? Amal. Bukan. Puasa itu dilakukan, Syawal itu dilakukan. Hasilnya apa? Hasil puasa, hasil Syawal itu apa? Kesucian diri. Kesucian diri. Hasil haji mabrur itu apa? Kesucian diri. Jadi yang dibawa mati itu apa? Kesucian itu. Amalnya diapain? Amalnya dilakukan. Hajinya dibawa pulang kan? Hajinya dibawa mati kan? Enggak. Puasanya dibawa mati atau enggak? Enggak. Yang dibawa mati itu apa? Hasilnya. Dan hasil itu adalah kesucian diri. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengecek ibadah-ibadah yang lain. Tadi yang sudah kita sebut puasa dan haji. Rukun Islam itu dari 5.